Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aizaunal kiram asabu qanatu Majelis Ulama Indonesia. Sanuqadimu lakum nasroh. Al-khobarul waqi bi madinati bikasi alian ma'akum Ahmad Rifai madinatu bikasi fil akbari minha. Mengawali berita hari ini, Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi Anim Imamuddin melakukan investigasi ke lapangan terhadap dugaan penyerobotan lahan yang dilakukan oknum pensiunan anggota Polri berinisial JPS Rabu 23 Agustus 2023. Anim juga didampingi pihak kepolisian setempat, Camat Jati Sampurna Nata Wirya, Lurah Jati Sampurna, pengurus RT, kuasa hukum Nenek Mina, dan pihak keluarga yang tanahnya diserobot. Menurut Anim, ia memiliki tanggung jawab sebagai wakil rakyat untuk membela hak Nenek Mina. Apalagi kata dia, Nenek Mina merupakan warga yang sudah selayaknya dibela hak-haknya sebagai seorang warga negara. Bagi Anim sendiri, sudah jadi hal biasa bila warga di Jati Sampurna, khususnya warga Keranggan, meminta bantuan atau pertolongan kepada pihak-pihak yang dituakan atau tokoh. Dalam kesempatan tersebut, Mahfudin selaku kuasa hukum juga menjelaskan sejarah kepemilikan tanah milik Mina atau akrab disapa Nenek Mina. Menurutnya, Nenek Mina mendapat tanah tersebut warisan dari suaminya yang luasnya 2.255 meter persegi. Tanah tersebut lantas mulai menyusut dampak pembangunan jalan raya Transyogi dan tol Cimanggis Cibitung yang terletak di Kelurahan Jati Sampurna. Dari penyusutan tersebut, tanah milik Nenek Mina tersisa seluas 430 meter. Dari sisa tanahnya itu ada sekitar 28 meter yang diduga diserobot oleh Jimmy untuk dijadikan akses jalan masuk ke ruko miliknya. Pada awalnya Jimmy sendiri sudah membangun tembok pembatas sebagai batas tanah miliknya dengan tanah milik Nenek Mina. Berita selanjutnya, sulitnya mencari lapangan pekerjaan di Kabupaten Bekasi sudah menjadi isu hangat dari tahun ke tahun yang harus diatasi. Wilayah yang dijuluki kota industri yang dipenuhi pabrik-pabrik tersebut tidak menjamin warganya selalu mendapatkan pekerjaan. Tidak heran jika ratusan pengangguran menggelar aksi melamar kerja ke kantor pemerintah Kabupaten Bekasi Rabu 23 Agustus 2023. Aksi tersebut merupakan bentuk protes atas kesulitan para warga asli Kabupaten Bekasi dalam mencari pekerjaan. Diketahui akses yang berlokasi di kantor Pemkab Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat itu tergabung dalam kaum pengangguran Kabupaten Bekasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Bekasi mencapai 203.000 orang pada tahun 2022 yang mengalami peningkatan mencapai 197.000 orang pada tahun 2021. Sementara itu, dilansir dari laman Instagram @kosmi_Indonesia, demo para pencari kerja sempat alami bentrok dengan aparat kepolisian. Tampak dalam video, para pendemo ricuh hingga senggol-senggolan dengan aparat. Berita selanjutnya, guna mengantisipasi tumbangnya pohon di pinggir jalan, pemerintah Kota Bekasi melaksanakan giat penebangan pohon di Jalan Juanda 126 Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Selasa 22 Agustus 2023. Namun, sampah daun dan ranting masih berserakan di pinggir jalan hingga Rabu 23 Agustus 2023. Pemangkasan pohon di pinggir jalan bertujuan agar tidak membahayakan pengguna jalan di saat hujan dan angin kencang. Selain itu, saat musim penghujan, beban pohon lebih berat dari biasanya. Sehingga untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, Pemkot melaksanakan penebangan pohon yang terlalu rimbun. Beni 43 tahun, tukang parkir, mengungkapkan penebangan pohon ini sedikit mengganggu pengendara. Sampah daun hasil penebangan tersebut masih berantakan di jalan, membuat jalan macet, dan penebangan pohon dilakukan untuk persiapan musim hujan yang akan datang. Berita selanjutnya, saat ini literasi menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah Indonesia. Tetap bersama kami karena berita selanjutnya sesaat lagi. Halo jiwa muda, kalian masih bingung dan masih mencari tempat untuk kuliah? Nah, ini dia solusinya. Kalian bisa berkuliah di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Yuk kita lihat ada apa aja di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Pertama, kita disambut dengan lobi dan juga ruang pendaftaran untuk kalian calon mahasiswa baru Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi.
dengan ilmu menjadi wirausaha di bawah sinar matahari pemberi. Lanjut. Nah, sekarang kita berada di ruang administrasi. Lanjut lagi, kita ke ruang dosen dan juga ruang dekan Fakultas Teknik dan Komunikasi. Nah, ini dia ruang kelas untuk para mahasiswa belajar mengikuti perkuliahan, dan juga kantin untuk kalian para mahasiswa bersantai sejenak setelah perkuliahan. Di kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi ini ada juga studio IBMB TV loh. Nah, kalau boleh tahu nih, bisa diceritain nggak ke Jiwa Muda? IMM itu apa sih? Ya, mungkin Jiwa Muda IBM. Saya bisa menjelaskan hanya mungkin sedikit ya, Mas. Ya. Muda-mudi berkreasi, kemandirian. Kenapa manusia selalu diberikan cobaan? Ini pertanyaan yang luar biasa. Tapi mungkin saja yang bertanya ini bukan senang dicoba. Mungkin saja yang bertanya ini tadarusnya belum sampai kepada ayat yang dia maksud. Jiwa muda semangat berkarya, dengan ilmu membangun umat dan bangsa. Di bawah sinar matahari memberi semangat, menjadi pencerah dunia. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Oh iya, para jiwa muda, kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi juga memiliki gedung baru loh. Yuk kita intip di dalamnya. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Nah, kita disambut dengan lobi dan juga musola untuk kita beribadah nih jiwa muda. Lanjut lagi, ada juga ruang rapat para dosen-dosen Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Bagi kalian yang hobi membaca buku, di sini juga ada perpustakaan loh. Banyak sekali buku-buku pelajaran yang bisa kalian baca untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Tadi kita sudah lihat kampus A dan kampus B Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Berapa sih biaya pendaftarannya? Total pembayaran pertama hanya sebesar Rp1.250.000 dan biaya per semester hanya Rp3.000.000. Ada jurusan apa aja sih di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi? Yang pertama, ilmu komunikasi. Kedua, teknik informatika. Ketiga, manajemen. Keempat, ekonomi Islam. Kelima, akuntansi. Dan yang keenam, ekonomi pembangunan. Oh iya, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi juga punya beasiswa loh bagi kalian jiwa muda yang berprestasi. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk langsung segera daftarkan diri kalian ke Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Kembali lagi bersama saya Ahmad Rifai. Berita selanjutnya, saat ini literasi menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah Indonesia. Hal ini dikarenakan beberapa lembaga survei di tingkat nasional maupun internasional menyatakan bahwa kemampuan literasi penduduk Indonesia dianggap masih sangat rendah. World Most Literate National Rank pada tahun 2016 merilis hasil yang sangat menohok dengan menyatakan bahwa kemampuan literasi penduduk Indonesia berada pada urutan ke-60 dari 61 negara. Sedangkan Program for International Student Assessment tahun 2019 menyatakan
bahwa literasi di Indonesia berada pada peringkat 62 dari 70 negara. Oleh karena itu, perlu upaya kolektif dari berbagai pihak, terutama pihak-pihak dalam bidang pendidikan. Berdasarkan rapor Pendidikan Indonesia tahun 2022 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek menyatakan bahwa kurang dari 50% siswa yang telah mencapai batas kompetensi minimum untuk kemampuan literasi membaca. Artinya bahwa aktivitas membaca dianggap masih kurang dan perlu dibiasakan sejak dini, terutama di jenjang sekolah dasar SD melalui pembelajaran literasi dini. Literasi dini diartikan sebagai kemampuan membaca dan menulis pada anak usia dini guna meningkatkan rasa empati, mengkritisi, serta menelaah informasi. Usia dini menjadi masa terpenting dalam kehidupan setiap anak karena pertumbuhan otak pada anak usia dini sangat bertumbuh pesat. Salah satu unsur terpenting dalam aktivitas literasi dini adalah pemberian buku cerita yang tepat. Salah satu contoh buku yang tepat digunakan dalam pembelajaran literasi dini adalah buku Ramah Cerna. Mengakhiri berita hari ini, untuk meraih dukungan dari pemilih pemula, Salih Mangara Sitompul melakukan pendekatan terhadap kelompok milenial di Cikunir, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Dalam pertemuan yang berlangsung pada Rabu 23 Agustus, difasilitasi Ustadz Anwar Ansori Mahdum, kegiatan ini mendapat perhatian serius dari kaum milenial yang baru akan menggantikan hak pilihnya di pemilu 2024 nanti. Pada kesempatan itu berlangsung diskusi yang menarik antara Salih Mangara Sitompul dengan kelompok milenial Cikunir. Sejumlah gagasan dan usulan untuk membangun Kota Bekasi yang lebih baik ke depan menjadi perbincangan. Masalah yang dihadapi Kota Bekasi sebagai kota urban menyangkut masalah lapangan kerja, terutama untuk generasi milenial untuk menyalurkan gagasan dan pikirannya. Kedua, masalah kependudukan, pengelolaan sampah, transportasi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup. Untuk itu, Salih Mangara Sitompul siap mengawal program-program yang memberi dampak positif untuk kemajuan Kota Bekasi. Menariknya, pemilih milenial ini siap mengawal, mendukung, dan berjuang untuk kemenangan Salih Mangara. And that was the news for today. Stay tuned. Bekasi City in the news, actual and up to date. Ahmad Rifai, see you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.